Alhamdulillah. Itu lampu itu memang dihidupin. Iya, nggak cukup lampu yang itu. Jamaahnya. Jamaahnya buat apa itu? Nah, soalnya anak silau. Di sana kok tetap hidup itunya. Jadi nggak ada gunanya lampu yang kita pakai. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah libur panjang gitu. Tapi nggak panjang juga. Malam ini malam 20 Syawal 20, 21 6, 20 tergantung idnya kapan. Malam 20 Syawal 1447 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk belajar lagi. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada ceritanya selesai. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Bulughul Maram. Mungkin sebagian juga sudah menghatamkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tapi jangan pernah berpikir, saya sudah selesai. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan perintah kepada Nabi SAW agar meminta tambahan kepada Allah, kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Manusia tidak pernah berhenti ingin meminta tambahan harta. Siapa di antara kita di sini yang merasa saya sudah tidak butuh harta lagi? Orang terkaya di dunia saat ini siapa? Siapa? Bukan Wareng itu. Ada siapa? Bukan Bill Gates, ada Wareng. Bukan Elon Musk yang sebelumnya. Hah? Warren Buffett. Warung Buffett. Wah, kayaknya udah turun ya, udah ganti. Elon Musk apa berhenti cari fulus ya? Apakah Elon Musk berhenti cari uang? Padahal uang yang dia miliki cukup insya Allah kalau umur dia 3000 tahun. Kalau umur dia 3000 tahun dan tiap tahun dia menghabiskan 1 triliun umpamanya, kayaknya uangnya Elon Musk cukup. Dia punya uang berapa triliun sekarang? Berapa? 14.000. Iya. 14.000 triliun. Jadi kalau dia tiap tahun menghabiskan 1 triliun, dia bisa hidup selama 14.000 tahun. Dia punya uang 14.000 triliun. Jadi nggak ada ceritanya orang berhenti mencari harta. Tapi berhenti menuntut ilmu banyak. Antum melihat banyak manusia yang sampai ke sebuah titik dia nggak lagi datang kajian. Dia tidak lagi membaca tafsir Al-Quran. Dia tidak lagi membaca syarah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia benar-benar berhenti total. Mungkin ada kajian yang masih dia dengarkan. Khutbah Jumat. Itu khutbah kedua juga. Artinya khutbah pertama dia tidak datang. Dia datangnya khutbah kedua. Dan merasa tidak butuh. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang Allah gerakkan hatinya untuk tetap hadir ke majelis ilmu. Bayangin ya,
Malaikat-malaikat itu turun, jemaah. Sakinah itu hadir di tempat ini. Rahmat Allah meliputi mereka. Dan yang terpenting dari itu, Allah menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disebut fulan, fulan, fulan. Ya. Maka semangatlah terus untuk hadir di majelis ilmu. Baik di Masjid Abdillah atau di masjid yang lainnya. Tapi kita harus mengkhususkan waktu. Bukan kalau punya waktu baru hadir kajian. Tapi kita memang mengkhususkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa tema kita? Apa temanya? Habis resepsi terbitlah realita. Iya. Bulan Syawal ini ana lihat banyak orang yang menikah. Siapa ada hadiahnya ini? Oh ada jamaah. Siapa yang baru nikah di bulan Syawal ini? Oke, kasihkan hadiahnya itu ada jamaah. Kapan antum nikah? 3 Syawal. Barakallahu laka. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Kasih kopi supaya antum begadang. Kalau boleh tahu antum persiapan untuk nikah itu berapa lama? Persiapan untuk akad nikah, resepsi ya. 8 apa? 8 bulan. Untuk 1 hari persiapannya 8 bulan. Bayangin jemaah. Untuk peristiwa 1 hari dan tidak full juga, berapa jam saja, itu persiapannya 8 bulan. Yang sewa gedung. Antum nikah di gedung? Di rumah? Alhamdulillah di rumah. Nggak habis banyak berarti antum. Iya di rumah. Sewa terop? Pakai terop. Sewa kursi. Urusan catering. Pakai WO nggak? Oh nggak pakai WO, alhamdulillah. Berarti antum ngerepotin orang banyak kalau nggak pakai WO. Tapi yang jelas kita melihat bagaimana manusia persiapan untuk 1 hari. Peristiwa bersejarah itu dia berbulan-bulan. Tapi persiapan untuk kehidupan berapa lama yang sudah dia persiapkan. Jadi kalau nikah harapannya seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui, dari 1,5 juta pernikahan, ada 500.000 kira-kira yang bercerai. Yang mereka tapi kenapa mereka bubar? Mereka memilih untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi karena memang mereka hanya persiapan untuk pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar acara akad nikah ya. Jadi akad nikah itu sangat sederhana sekali. Yang dibutuhkan 2 saksi, lalu kedua mempelai, laki-laki dan wanita. Jadi pernikahan itu hanya membutuhkan berapa orang? 5 orang. Itu bersenang-senang. Mungkin sampai hari ini Mas yang baru nikah ini kalau ditanya, ya apa Mas? Nikah itu enak. Persen. Jadi sebagian orang itu kalau ditanya itu 1000% jemaah masih manten baru biasa.
Itu pengantin baru. Beliau kan belum sebulan, baru berapa hari? Ya baru 17 hari ya. Yang kalau goncengan masih kalau surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di ilaiha supaya kalian mendapatkan sakinah. Jadi harapan orang menikah itu bukan untuk dipublish di medsos. Bukan. Bagaimana dulu para sahabat ketika nikah sebelum ada kamera? Ya ada. Sampai 100 tahun yang lalu mungkin belum ada kamera. Karena memang kehadiran kamera tidak terlalu penting. Yang penting melakukan KDRT, ada kamera enggak? Ada CCTV, Ustaz. Ya, mungkin beberapa peristiwa KDRT terekam oleh CCTV. Yang menjadikan cinta kasih sayang, bagaimana dua insan yang tidak saling mengenal ini, kemudian mereka kenal ini siapa gitu loh. Tapi kalau di barat, mereka menyebutkan pernikahan yang tanpa pacaran itu biasanya berakhir dengan perceraian di barat. Anak pernah ceritakan bahwa anak pernah biasanya anak takut dikawinkan. Tapi ada anak yang, alhamdulillah saya memang nunggu dinikahkan. Jadi dalam Islam malam pernikahan adalah malam benih-benih cinta itu tumbuh. Ada sebuah prinsip besar dalam rumah tangga kaum muslimin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini dengan cara yang diketahui. Cara yang sesuai dengan kearifan yang ada di masyarakat. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orang yang tidak memahami bagaimana cara menggauli istrinya dengan ma'ruf, biasanya dia salah nantinya. Contoh, dia menikah dengan istri anaknya orang kaya. Di rumahnya, nih perempuan nggak pernah masak. Di rumahnya perempuan ini memiliki pembantu. Dia sendiri punya pembantu 3. Terus ketika dibawa sama antum ke rumah antum, antum suruh dia masak, antum suruh dia nyuci. Ma'ruf nggak itu jemaah? Nggak ma'ruf jadinya. Ma'rufnya engkau panggil pembantu, dampingi dia dengan pembantu. Karena memang dia biasa menggunakan pembantu. Ini kalau kita bicara ma'ruf. Makanya para ulama menyebutkan ketika menikah dengan wanita yang biasa dilayani, maka hendaklah suami memberikan pelayan. Enggak mampu anak Ustaz. Ya cari yang lainnya. Loh betul. Kalau tidak nanti berantakan. Loh kan dia harus berkhidmat kepada... Iya tapi engkau menikahin wanita yang selama hidupnya dia dilayani. Dia mau pakai sepatu, ada yang makaikan sepatu. Ada jemaah anak-anak orang kaya. Yang pakai krim, dipasangin krim. Terus sama antum diberikan bedak Mars. Ada bedak, harga berapa bedak itu? Jadi ingat, ma'ruf. Di sini seorang harus benar-benar memahami syariat. Agar dia tidak banyak menuntut sama istrinya, yang seharusnya istrinya tidak dituntut untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada yang perempuan, Masya Allah. Ana masih ingat. Ibu Ana ngantar sepupunya meminang seorang gadis dari Banyuwangi.
Pulang dari sana, ibu Ana cerita sama Ana, ya Allah Syafiq, itu perempuan pekerja keras. Mama pegang tangannya kasar. Ini nggak butuh pembantu. Karena memang dia biasa melayani dirinya sendiri. Dia yang menyuci di rumah. Dulu belum ada mesin cuci, jemaah. Dia yang masak di rumah. Dia yang bekerja. Yang seperti ini nggak perlu pembantu. Tapi kalau antum memberikan pembantu kepada dia, itu babnya bab ihsan. Antum berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada dia. Dan Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ingat, ma'ruf. Dan bagi para wanita juga harus memahami. Dia memiliki kewajiban yang setara dengan haknya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf lagi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Lalu Allah mengatakan, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki itu memiliki 1 derajat lebih di atas wanita. Ingat para laki-laki, derajat antum di atas wanita berapa derajat? 1 saja. Antum punya tanggung jawab yang lebih, memberikan nafkah kepada istri antum, bukan mempekerjakan istri antum. Itu kewajiban antum. Antum punya kewajiban untuk mendidik, menempa dan membina dia untuk menjadi penghuni surga. Itu tugas antum sebagai pemimpin. Mengayomi dia, melindungi dia, menyayangi dia. Itu tugas seorang pemimpin. Dan istri antum punya kewajiban taat dan patuh dengan antum. Ahibati fillah, insyaallah ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa semua sudah tahu. Ada sebuah wasiat buat laki-laki. Ini wasiat untuk kehidupan, bukan wasiat untuk walimah. Bukan wasiat untuk malam pertama. Kadangkala sohibnya nikah, malam pertama dikasih jamu sama dia. Ambil jamu. Dia hanya berpikir 1 malam saja. Enggak, ini wasiat dari seorang ayah buat anaknya. Ada 9 nasihat. Jadi yang mau nikah, yang sudah nikah, tolong wasiat ini didengarkan. Ungkapan cinta dan sayang. Karena memang dia sejak dari kecil tumbuh besar dengan perasaannya. Berikan hak cinta ini. Katakan sayang. Jadi kalau ngomong sama perempuan itu, jangan selalu pakai logika. Anda pernah ketemu sama saya. Maka tolong ungkapkan cintamu lagi. Antum tadi pagi udah ditanya sama dia. Mas, kamu cinta nggak sama aku, Mas? Oh. Selembut sutra. Malam tanya lagi. Mas, kamu cinta sama... Dia lupa kalau kita habis ngomong cinta tadi pagi. Jadi antum jangan... Sayang nggak sama aku, Mas? Allah. Antum jangan pernah bosan. Karena perempuan seperti itu. Maka jangan bakhil-bakhil untuk mengungkapkan cinta. Kalau sama muslim lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Atau kama qala Nabi SAW, pernah ada satu orang lewat, lalu seorang sahabat yang berada di sisi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fulan." Wahai Rasulullah, aku cinta sama fulan.
Nabi bertanya kepada dia, "A'lam tahu?" Sallallahu alaihi wasallam. "Engkau sudah kasih tahu dia?" "Belum ya Rasulullah." Kasih tahu dia. Jadi kita kalau cinta itu ungkapkan cintamu. Aku sayang sama kau. Masa gitu ngomongnya? Enggak lah. Boleh jadi antum berikan bunga kepada dia. Walaupun metik di pinggir jalan. Antum lihat bunga-bunga yang jatuh. Bismillah. Antum bawa pulang. Mungkin istri antum ngomong, "Ya Allah, abang ini tidak bondo." Jadi apa-apa tidak bondo. Tapi dia senang. Ungkapan cinta itu. Jadi nggak harus keluar fulus. Itu sudah menyenangkan dia. Ini bicara bagaimana kehidupan realita yang sebenarnya. Kalau pada waktu hari pernikahan ya, ngambil anggur, disuapi ke mulutnya, difoto, itu semua bohong. Bahkan ada yang nyeting. Ya. Karena kurang. Bohong semuanya. Itu cinta settingan. Baik, jadi yang pertama, ingat wanita itu suka dimanja. Suka ungkapan cinta. Maka tolong berikan hal itu. Kemudian yang iya. Jadi yang pertama dan yang kedua, wanita itu suka dimanja dan suka ungkapan cinta. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perempuan itu nggak suka sama laki-laki yang keras dan kaku. Nggak suka. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Nggak mau dia yang lembut gemulai. Kan ada laki-laki lembut terus terlalu lembut gitu jemaah. Nggak suka perempuan juga gitu. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Jadi lembut dalam ketegasan. Itu perempuan suka. Tapi kalau perempuan ini sudah, kalau laki-laki ini kasar, kaku, masuk rumah nggak ada senyum. Assalamualaikum. Lihat sana. Apa lihat-lihat? Istrinya apa lihat-lihat? Ya nggak kayak gitu. Dia suka tegas suaminya, pemberani, kuat tapi lembut. Bagaimana Rasulullah SAW tegas beliau. Tapi ketika sama istrinya beliau, Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir. Kata beliau, yang lembut sama gelas-gelas kaca ini. Maka jadilah laki-laki yang tegas tapi lembut. Yang keempat, antum suka enggak sama perempuan yang bersih, ya? Yang wangi di rumah, yang rapi? Atau antum suka dengan perempuan yang pakai daster bolong-bolong, ya? Kemudian di rumah pakai roll rambutnya, ya? Terus dikasih, bukan koyo, dikasih timun. Mereka kan kadang-kadang ada yang pakai timun. Antum nggak suka. Sebagaimana antum nggak suka, maka tolong antum jaga tubuh antum untuk tetap bersih. Jadi penampilan itu penting buat laki-laki. Penampilan fisiknya, pakaiannya, yang wangi, yang bersih. Karena sebagian laki-laki kalau masuk rumah itu bau asbak. Istrinya kadang-kadang nerima. Anak ingat jemaah. Anak pernah masuk lift di kampus waktu itu. Di asrama. Tahu-tahu ada teman dari Aljazair tanya, Syafiq, tudakhin? Ngerokok enggak? Enggak, anak ngomong. Tapi kok bau rokok ini? Oh, anak kumpul sama jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia sama kopinya. Di kamar pakai AC. Rokokan. Akhirnya baju kita bau rokok. Jadi, tolong sebagaimana antum itu ingin istri yang cantik, yang bersih dan wangi, antum pun ketika sampai rumah, usahakan masuk rumah itu, di depan pintu rumah ada parfum.